Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DWZ Vlog. Kali ini saya akan memberikan informasi sedikit tentang penggunaan karet ini, karet spring buffer penahan per pada mobil. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengalaman saya menggunakan karet ini ya teman-teman. Jadi di sini ada plus minusnya atau ada kelebihan dan kekurangannya dari penggunaan per ini. Jadi yang pertama, kelebihannya dari penggunaan spring buffer ini atau karet ini. Kelebihannya yang pertama yaitu menahan beban pada mobil agar mobil atau pernya tidak ambles apabila dikasih muatan full atau lebih. Contohnya mobil ini mobil yang berpenumpang 7 orang. Jadi apabila full 7 orang yang naik mobil ini, maka per tidak ambles atau jarak bumper ke rodanya masih ada jarak sekitar 2 jari. Itu pengalaman saya ya, masih ada jarak 2 jari, bahkan lebih, bahkan 3 jari. Itu pun sudah barang-barang full di bagasi. Oke, kelebihan yang pertama yaitu tadi menahan agar mobil tidak ambles. Yang kedua yaitu ini memperpanjang umur suspensi ini. Jadi biasanya mobil-mobil kalau ambles atau full muatan, jadi mobil ambles, otomatis kerja dari suspensi ini dia akan berat, kemudian bisa full atau mentok, yang bisa mengakibatkan bocor oli. Nah, di sini dapat dilihat mobil punya saya ini masih kering ya teman-teman ya, belum ada rembesan oli satupun. Ini sudah 3 tahun. Mobil ini umurnya sudah tahun pemakaian dengan kilometer sudah 70.000 kilometer. Sini dapat dilihat tidak ada rembesan oli. Artinya suspensi ini masih baik. Itu kelebihan yang kedua penggunaan dari karet ini, agar kerja dari suspensi ini tidak berat atau pada beban lebih, beban full tidak mentok. Dia kelebihannya yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu menambah jarak atau memperlebar jarak antara ban sama bumper mobilnya. Jadi mobil saya ini yaitu mobil Toyota Calya tahun 2019. Jadi sebelum menggunakan karet tadi, spring buffer tadi, jarak saya ukur pakai 5 jari seperti ini. Jarak untuk 5 jari ini itu jaraknya sangat dekat, kemudian apa istilahnya itu, sangat sempit. Jadi jaraknya sangat sempit. Sini sangat sempit ini. Nah, kemudian setelah menggunakan karet spring buffer itu yang ini, itu jaraknya sudah agak jauh, agak lebar beberapa senti, mungkin bisa 10 cm, bisa memberikan jarak antara 5 sampai 10 cm ini 5 jari sudah tidak apa istilahnya itu, tidak nyangkut, lebar. Oke, itu fungsi yang kedua atau kelebihan yang kedua. Kemudian yang keempat, fungsi dari karet spring buffernya tadi, yang ini tadi, yaitu mobil tidak limbung atau tidak goyang di kecepatan di atas 60 sampai 80 km. Jadi keadaan mobil itu mantap. Kenapa mantap? Karena fungsi per bagian belakangnya atau fungsi pernya itu tertahan oleh karet. Itu kelebihan yang keempat.
juga di sisi lain, karet spring buffer itu mempunyai kelemahan ya teman-teman, yaitu salah satunya yaitu ini tadi. Jadi kerja suspensi agak keras. Nah, jadi mobil apabila menabrak lubang-lubang kecil atau batu-batu, dia akan sangat terasa keras. Nah, itu ya teman-teman ya, akan sangat terasa keras. Kelemahan yang pertamanya. Kemudian apabila penumpangnya hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang, keadaan mobil masih terasa keras, keadaan suspensi masih terasa keras. Masih terasa keras. Kemudian dapat dilihat dengan bunyi-bunyi ban yang gemeruduk atau gemuruh. Nah, itu kelemahan yang pertama ya teman-teman. Jadi mobil ini akan terasa lebih enak apabila penumpangnya itu lebih dari 4 orang atau mencapai 5, 6 bahkan 7 orang, baru dapat dikatakan mobilnya dapat suspensinya berfungsi dengan normal atau lebih enak lagi dipakainya. Kemudian yang kedua yaitu ini dapat dilihat pada layar, dapat merusak perla ini, jadi berkorosi akibat gesekan dari karet ini. Biasanya kan di sini terdapat debu, kotor-kotoran, tanah, kerikil maupun pasir-pasir kecil yang menempel pada sela-sela bagian pir ini dan karet ini. Jadi mengakibatkan di sini leset atau luka yang mengakibatkan korosi. Apabila dipakai terlalu lama di jangka waktu yang panjang, dapat mengakibatkan pir ini lama-lama akan menipis dan patah ya teman-teman ya. Jadi itu kelemahan yang kedua. Nah, ini dapat dilihat di sini yang kedua. Jadi artinya mungkin penggunaan dari spring buffer atau karet ini cukup digunakan selama, kalau pengalaman saya 2 tahun teman-teman. 2 tahun kalau memang mobil terpakai terus menerus, maka harus diganti yang baru ini. Kemudian kita inspeksi atau kita lihat terus keadaannya. Nah di sini kalau ini menipis bisa patahnya teman-teman dan membahayakan kita. Artinya itu harus diganti yang baru. Kemudian apabila digunakan secara lama harus diganti. Oke, mungkin itu saja kelemahannya ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jadi sebelum menggunakan karet spring buffer penahan per, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu kelebihan dan kelemahannya. Di sini punya saya sudah hampir 2 tahun ya teman-teman, dan waktunya untuk mengganti. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kami akhiri, wassalamualaikum.